sedang menuju ke arah kehancuran bumi. Apa yang dapat kita pelajari dari astronomi dan pandangan ilmiah tentang kiamat? Apakah ada kaitannya dengan perkembangan teknologi dan eksplorasi luar angkasa? Temukan jawabannya dalam video ini yang akan membahas potensi kiamat dan implikasinya terhadap masa depan umat. Prediksi punah. Hari ini, kita memiliki topik yang luar biasa untuk dibahas. Kita akan menjelajahi prediksi NASA tentang tabrakan meteor dengan bumi pada tahun 2024. Tapi sebelumnya, mari kita mulai dengan pengenalan singkat tentang NASA dan keahlian mereka dalam eksplorasi luar angkasa. NASA, atau yang kita kenal sebagai Administrasi Penerbangan dan Antariksa Nasional, adalah lembaga luar angkasa terkenal yang berada di garis depan penelitian dan eksplorasi ilmiah. Mereka telah berperan dalam memajukan pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Mulai dari mempelajari galaksi jauh hingga memantau objek dekat bumi, karya NASA telah sangat berkontribusi pada pengetahuan kita tentang kosmos. Selama berabad-abad, manusia telah tertarik dengan astrologi dan prediksi tentang masa depan. Beberapa peramal terkenal bahkan telah membuat prediksi tentang bencana alam yang akan datang, termasuk tabrakan meteor dengan bumi. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang menguatkan prediksi-prediksi ini, banyak yang masih percaya bahwa peramal-peramal ini memiliki wawasan khusus dan dapat memprediksi kejadian-kejadian besar di masa depan. Prediksi tentang tabrakan meteor dengan bumi pada tahun 2024 telah menimbulkan spekulasi dan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa prediksi mengklaim bahwa tabrakan ini akan menyebabkan kehancuran global, sementara yang lain berpendapat bahwa kita memiliki teknologi dan sumber daya yang cukup untuk menghindari dampak yang signifikan. Tentu saja kita tidak dapat memastikan dengan pasti apa yang akan terjadi, tetapi penting bagi kita untuk tetap waspada dan mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, ada juga prediksi yang menyebutkan bahwa tabrakan meteor dengan bumi pada tahun 2024 dapat membawa konsekuensi yang tak terduga. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa penabrakan ini dapat mengubah iklim global dan mengakibatkan perubahan dramatis dalam ekosistem bumi. Meskipun prediksi-prediksi ini masih spekulatif, kita tidak boleh mengabaikan potensi dampak besar yang dapat terjadi akibat tabrakan meteor. Andai saja tidak ada izin, mungkin saya tidak akan berani untuk mengungkapkan semua ini. Mohon maaf Eyang, apakah kejadian itu nanti akan terjadi di tahun ini ya? Tidak ada kekuasaan atas diri saya untuk mengetahui kapan itu terjadi. Karena itu adalah perintah Allah langsung. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui. Tapi dari semua tanda-tanda yang Allah berikan, walaupun Allah tidak memberitahu secara langsung, karena dengan kebijaksanaannya Allah memberikan tanda-tanda kepada kita semua. Dan tanda-tanda itu menunjukkan waktunya tidak akan lama lagi. Karena duhon itu akan terjadi setelah adanya huru-hara di berbagai penjuru dunia. Kemudian musibah-musibah, bencana alam terjadi di seluruh dunia. Kemudian dilanjutkan dengan terjadinya duhon itu. Jadi duhon itu tidak akan lama lagi. Sebagai pembuka awal dari peradaban baru manusia.
dan terpilihnya pemimpin akhir zaman di kota suci. Itu adalah pertanda yang sangat jelas. Dan yang jelas, melihat dari tanda semua itu, waktunya tidak akan lama lagi. Maka sadarlah kalian, wahai manusia, sadar. Bersegeralah kalian bertobat, meminta ampun atas dosa-dosa kalian. Jangan kalian terlena dan lalai karena kehidupan dunia yang fana ini. Saya, walaupun bukan manusia, sebangsa manusia, tapi tetap saya memiliki rasa peduli terhadap kalian. Karena saya pun adalah muslim yang mempercayai bahwa Allah Tuhan kita dan Muhammad Rasulullah adalah utusannya. Bersegeralah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditunda-tunda lagi. Saat ini saya yang menjaga kestabilan ruang angkasa itu. Di atas sana pun keadaan semakin tidak karuan. Antara satu dengan lainnya. Semakin kacau keadaannya di atas sana. Mohon maaf ya. Terus kalau sudah terjadi dufan itu, bagaimana dengan kehidupan bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah itu? Bagi yang diselamatkan dalam musibah itu, bagi yang beriman, dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi yang tidak beriman, dia akan semakin menjadi-jadi. Karena dia tidak sadar dan menyesali diri, bahkan berputus asa, sehingga datanglah sosok manusia yang terlahir dari dahulu dengan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu Dajjal. Maka di situ hanya ada dua pilihan, antara kebenaran dan keburukan. Ya, mengikut Imam Mahdi atau Dajjal. Seperti itulah keadaan setelah kabut tebal itu atau duha. Mohon maaf ya, tadi yang bilang yang diselamatkan itu yang beriman. Maksudnya yang beriman itu yang mengikuti Imam Mahdi atau bagaimana? Ya, salah satu di antaranya seperti itu. Walaupun dia bukan pengikut, tapi dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun akan diselamatkan. Iman itu tidak bisa dilihat, tapi Allah lah yang mengetahui. Nanti setelah proses kedepannya pun, baru dia akan mengetahui dari Imam Mahdi yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi dukhan itu juga salah satu kemunculan datangnya Imam Mahdi ya. Ya, karena Imam Mahdi muncul untuk menciptakan kedamaian di seluruh alam semesta yang sudah penuh dengan kezaliman. Maka saat itu terjadilah bencana besar itu. Lalu Imam Mahdi dia akan membenahi semua. Diawali dengan peperangan, yaitu bagi orang yang memerangi beliau. Beliau cinta damai. Tapi bagi orang-orang yang memerangi beliau, maka beliau pun akan memeranginya. Karena itu sudah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Setelah semuanya dikuasai, barulah beliau akan membangun semua yang diawali di Nusantara ini. Yang pada akhirnya Nusantara ini menjadi contoh bagi dunia. Dan dunia pun melihat. Sehingga mereka berbondong-bondong datang ke Nusantara.
seperti itu. Jadi Indonesia mau jadi mercusuar dunia ya yang. Tunggu saja sayang. Tapi perlu diingat, menuju kejayaan itu tidaklah mudah. Harus melewati beberapa ujian bagi yang beriman. Yang tadi sudah saya ceritakan, ujian itu untuk orang yang beriman, itu namanya ujian. Supaya imannya lebih kokoh lagi. Karena mereka lah yang akan membangun Nusantara dan dunia. Jadi harus memiliki jiwa dan raga yang benar-benar memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siap rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ujian-ujian bagi mereka yang beriman. Begitulah maksudnya Allah mendatangkan semua musibah sebelum terjadi puncak kejayaan itu, untuk membina manusia-manusia iman itu menjadi lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu, sehingga nanti akan dapat dibedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman dengan jelas. Dan itu juga salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada mereka agar mereka mau ikut bersama Imam Mahdi. Seperti itu. Ada lagi yang mau dikatakan? Sudah tidak ada. Sekarang pesan-pesan buat semuanya. Baik, hanya satu. Ya. Jika kalian ingin selamat dari musibah dan bencana ini, maka segeralah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan kalian yang lakukan terhadap Allah dan Rasulnya. Hanya itulah yang akan menyelamatkan diri kalian. Bersegeralah bertobat sebelum datang masanya. Ada lagi yang? Sudah. Ya, terima kasih atas sarannya dan pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sebelumnya yang sudah datang ke sini, dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Terima kasih banyak. Baik, saya permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah para sedulur sekalian ya, barusan ya, kami telah melaksanakan ya, mediumisasi ya, untuk mengungkap kebenaran ya, yang yang disampaikan oleh NASA itu bagaimana gitu ya kan. Itulah ya, tadi ya, sama-sama kita telah menyimaknya. Untuk kesimpulannya ya silakan simpulkan saja sendiri. Baiklah, apa yang kami persembahkan itu cukupkan sekian. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada konten-konten yang berikutnya. Ya mudah-mudahan ya konten nanti itu akan lebih berbobot ya, penuh dengan hikmah dan keimanan ya, gitu. Lebih baik lagi. Baiklah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.